Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Sebuah toko suku cadang mobil di Lampung Timur ludes terbakar. KM 154 posisi ada di bawah. Sebuah mobil mewah terperosok ke dalam jurang sedalam belasan meter di pinggir jalan tol Lampung Tengah. Rombongan gajah merusak belasan hektar perkebunan palawija di pesisir barat. Pencurian di tempat ibadah masih saja terjadi. Terbaru, seorang pria menggasak uang dalam kotak amal Musola Al-Fatah di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri dan sebelum mencuri, ia sempat menunaikan ibadah sholat asar. Usai sholat, ia kemudian merusak kunci gembok kotak amal dan menguras isinya. Tersangka kabur dengan mengendarai motornya. Pelaku yang ngebobol Musola Al-Fatah kotak amal. Pencurian diketahui saat marbot musola mempersiapkan sholat maghrib. Meski belum diketahui jumlah pastinya, namun diperkirakan uang yang digasak pelaku berjumlah sekitar Rp500.000. Masa saya sholat, kok arah kotak amal kok beda gitu kan? Nah pas dicek, nilainya udah kebobol gitu, udah rusak gitu kuncinya. Dan berapa kisaran uangnya? Isinya mas? Ya kalau isinya kurang lebih ya nggak banyak sih, sekitar ya kurang lebih ya ada 500-an lah. Tinggalin. Pembobolan kotak amal di musola ini baru pertama kali terjadi. Pengurus musola sepakat tidak melaporkan pencurian ini ke polisi, namun mereka meningkatkan kewaspadaan supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 1 kuintal ganja, ratusan gram sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Selasa pagi. Narkoba ini merupakan hasil pengungkapan dari 261 perkara selama 6 bulan terakhir. Selain narkoba, senjata api rakitan, softgun, senjata tajam, puluhan ponsel hingga kasur busa palsu turut dimusnahkan. Barang bukti dimusnahkan dilakukan dengan cara dibakar dan sebagian dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai kemudian di blender. Seluruh barang bukti senilai belasan miliar rupiah yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau in-court. Eksekusi ya, rangkaian daripada kegiatan penuntutan, eksekusi terhadap perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Adapun yang dimusnahkan pada hari ini ada perkara-perkara yang dari jenis orang dan harta benda, kemudian ada tindak pidana umum lainnya, kemudian ada dari narkotika juga. Pada kasus ini, pemilik barang bukti yang dimusnahkan sebagian besar sudah menjalani penahanan di Lapas Raja Basa dan Waihui Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO terpanjang sedang dibangun oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jembatan ini akan menghubungkan Masjid Al-Furqan dengan lantai 3 gedung Pemkot yang di bawahnya terdapat Jalan Dr. Susilo dan Jalan Pangeran Diponegoro. Jembatan yang beri nama Siger Milenial dibangun dengan lebar 4 meter, panjang 200 meter, dan setinggi 10 meter dari jalan raya. Pembangunan jembatan menelan anggaran 5 miliar rupiah. Pada Selasa siang, pengerjaannya telah memasuki tahap perakitan konstruksi kerangka lantai jembatan. Februari kalau dia 6 bulan
sekitar bulan Agustus, September udah bisa dipakai. Kalau sekarang berapa persen Pak kira-kira? Dari total kegiatan itu kira-kira 40%. Pembangunan jembatan untuk mempermudah warga dan ASN Pemkot Bandar Lampung yang hendak beribadah di Masjid Al-Furqon. Mereka tidak perlu lagi naik kendaraan ke Masjid Al-Furqon. Jembatan penyeberangan orang terpanjang di Bandar Lampung ini juga diharap bisa jadi destinasi wisata baru bagi warga yang ingin melihat pemandangan kota dan perairan Teluk Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dukungan Indonesia untuk masyarakat Palestina tak henti-hentinya dilakukan. Selain doa, dukungan berupa donasi juga terus mengalir. Pengumpulan donasi diantaranya dilakukan ratusan santri dan orang tua santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Raja Basa, Bandar Lampung. Donasi untuk Palestina terkumpul sebanyak 200 juta rupiah. Donasi yang dikumpulkan selama 1 bulan ini rencananya akan digunakan untuk membangun sekolah di Palestina yang hancur akibat dibombardir tentara Israel. Kita peduli adanya karena musibah di Palestina untuk mengajak wali murid untuk mengumpulkan dana-dana dan sudah terkumpul di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah. Itu berapa lama Bu pengumpulan dananya itu kira-kira Bu? Kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah kita di Palestina itu punya rumah tahfiz di Gaza, rumah TK dan rumah tahfiz juga cabang Gaza tapi di Jordania. Jadi kita punya 3 sekolah di sana. Qadarullah ada 2 sudah hancur gara-gara bom. Jadi tujuan kita nanti 200 juta itu untuk kita membangunkan lagi. Para santri juga mendoakan konflik kemanusiaan di Palestina segera berakhir dan Palestina merdeka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.